Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAUD Institut Agama Islam Darussalam Ciamis yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai populasi dan sampel. Pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa sub pokok bahasan, di antaranya tentang definisi populasi dan sampel, jenis-jenis populasi, alasan pengambilan sampel, serta syarat sampel yang baik. Kita mulai dengan definisi populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah seluruh objek penelitian. Jadi dalam penelitian itu ada yang namanya objek penelitian. Contoh, kita akan meneliti motivasi belajar mahasiswa semester 6 Prodi PAUD IAID Ciamis. Maka yang menjadi objek penelitiannya adalah seluruh mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis. Itu objek penelitian. Nah, jumlah seluruhnya dari objek penelitian dari mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis itulah yang dinamakan populasi. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswa Prodi PAUD ada 220 orang, maka populasinya itu adalah 220 orang. Karena sekali lagi populasi adalah jumlah seluruh objek penelitian. Kalau misalnya kita meneliti motivasi belajar mahasiswa Prodi PAUD semester 6A, Prodi PAUD IAID Ciamis maksud saya, maka populasinya adalah seluruh jumlah mahasiswa Prodi PAUD semester 6 IAID Ciamis semester 6A. Kalau jumlahnya ada 26 misalnya, maka berarti populasinya adalah 26. Adapun sampel adalah sebagian dari populasi. Misalnya dari seluruh mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis yang berjumlah 220 itu, kita hanya mengambil 20 orang, maka yang 20 orang itulah yang dinamakan sampel. Karena sampel adalah sebagian dari populasi. Kita contohkan dalam sebuah analogi. Dalam slide ini saya mencantumkan gambar cabai rawit dalam piring, di atas piring. Nah, seluruh jumlah cabai rawit yang ada dalam piring ini itu adalah populasi. Sementara kalau kita mengambil 5 butir saja cabai rawit yang ada dalam piring ini, maka 5 butir yang kita ambil itu adalah sampel. Itu kalau saya analogikan ke dalam contoh cabai rawit ini. Nah, berikutnya, populasi itu ternyata ada bermacam-macam. Ada populasi terbatas, ada populasi tak terbatas, ada populasi homogen, dan ada juga populasi heterogen. Mari kita pelajari satu persatu. Populasi terbatas adalah populasi yang dimana jumlahnya itu diketahui atau mudah diketahui.
Contoh, jumlah mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis itu termasuk populasi terbatas. Kenapa? Karena jumlahnya bisa diketahui, dapat diketahui. Misalnya ada 220 orang mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Itu populasi terbatas. Nah, lawannya adalah populasi tak terbatas, yakni populasi yang jumlahnya tidak dapat diketahui atau tidak diketahui dengan pasti. Contoh, jumlah ikan di dalam sebuah kolam. Nah, jumlah ikan di dalam sebuah kolam itu kita tidak bisa mengetahui dengan pasti ada berapa puluh atau ada berapa ratus. Karena sukar menghitungnya. Itu contoh populasi tak terbatas. Berikutnya ada populasi homogen. Populasi homogen itu adalah populasi yang seragam, satu jenis, sejenis. Contoh, dalam sebuah kolam hanya ada ikan mujair misalnya. Maka seluruh ikan mujair yang ada dalam kolam itu termasuk populasi homogen. Karena sejenis, hanya ada satu jenis ikan di kolam itu, yakni ikan mujair. Contoh lain, misalnya seluruh mahasiswa Prodi PAUD. Karena hanya ada satu prodi, berarti cuma ada satu jenis. Nah, itu dinamakan populasi homogen. Sementara populasi heterogen adalah populasi yang beragam, bermacam-macam. Kalau tadi contoh populasi homogen cuma ada satu prodi, misalnya Prodi PAUD tadi saya contohkan. Kalau populasi heterogen itu prodinya bermacam-macam. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAID Ciamis misalnya itu termasuk populasi heterogen. Dilihat dari prodinya, karena di Fakultas Tarbiyah itu ada prodi PAUD, ada prodi PGMI, dan ada juga prodi PAI. Nah, itu termasuk heterogen, bermacam-macam, berbeda-beda. Berikutnya, di sini saya mencantumkan alasan pengambilan sampel. Alasan pengambilan sampel itu yang pertama adalah karena jumlah populasinya terlalu banyak. Misalnya kita akan meneliti bagaimana pendapat mahasiswa Prodi PAUD tentang perkuliahan di Prodi PAUD IAID Ciamis. Jumlah mahasiswa Prodi PAUD itu misalnya ada 220, berarti populasinya ada 220 orang. Sementara kita akan meneliti pendapat mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis tentang perkuliahan di prodi mereka dengan cara mewawancarai mereka. Nah, kalau kita mewawancarai seluruh mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis yang berjumlah 220 orang, itu akan memakan waktu yang lama. Karena populasinya terlalu banyak. Tadi jumlahnya mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis itu misalnya ada 220. Karena terlalu banyak, maka kita bisa mengambil sebagiannya untuk kita wawancarai. Tidak perlu seluruhnya. Bisa kita ambil sampelnya, sebagiannya. Misalnya diambil 5 orang dari setiap angkatan, misalnya. Jadi alasan pertama pengambilan sampel adalah karena jumlah populasi yang terlalu banyak. Kemudian, kalau peneliti misalnya memiliki keterbatasan waktu. Tadi saya contohkan, kalau peneliti kita harus mewawancarai satu persatu mahasiswa Prodi PAUD yang jumlahnya 220, tentunya kita akan kehabisan waktu.
karena waktu kita terbatas. Butuh waktu yang lama untuk mewawancarai satu persatu mahasiswa Prodi PAUD yang jumlahnya 220 untuk menggali pendapat mereka tentang perkuliahan di Prodi PAUD, yaitu Ciamis. Mungkin bisa butuh waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin juga bisa memakan waktu 1 bulan. Nah, karena adanya keterbatasan waktu itu, maka peneliti kita bisa mengambil sebagian mahasiswa saja Prodi PAUD IAIN Ciamis untuk kita wawancarai, tidak harus seluruhnya. Berikutnya, kalau peneliti juga memiliki keterbatasan tenaga untuk mewawancarai seluruh mahasiswa Prodi PAUD yang jumlahnya 220 itu misalnya, itu kan mewawancarai sebanyak itu, peneliti kita akan capek tentunya. Artinya peneliti kita memiliki keterbatasan tenaga. Nah, untuk menghindari capek yang berlebihan akibat mewawancarai seluruh mahasiswa Prodi PAUD yang jumlahnya 220 itu, maka kita tidak harus mewawancarai seluruh mahasiswa Prodi PAUD. Kita bisa mengambil sebagiannya untuk kita wawancarai sebagai sampel. Berikutnya, kalau peneliti kita memiliki keterbatasan biaya, misalnya kita melaksanakan penelitian tentang tadi, saya contohkan, ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang perkuliahan pada Prodi PAUD IAIN Ciamis. Pada masa sekarang misalnya penelitiannya, dengan cara wawancara. Dan secara daring misalnya wawancaranya dilakukannya, maka misalnya melalui PC, video call, maka peneliti akan menghabiskan sekian banyak kuota untuk video call mewawancarai satu persatu mahasiswa Prodi PAUD IAIN Ciamis. Kuota itu dibeli, artinya dengan kata lain akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota oleh peneliti dalam rangka untuk mewawancarai satu persatu mahasiswa Prodi PAUD melalui video call itu. Nah, karena adanya keterbatasan dari segi biaya misalnya, maka peneliti kita tidak harus mewawancarai seluruhnya. Kita bisa mengambil sebagian dari mahasiswa Prodi PAUD sebagai sampel untuk kita wawancarai. Apalagi misalnya kita itu melaksanakan penelitian, mewawancarai para mahasiswa Prodi PAUD untuk menggali bagaimana pendapat mereka tentang perkuliahan pada Prodi PAUD IAIN Ciamis. Kita menelitinya sendirian, mewawancarainya sendirian tanpa bantuan orang lain. Itu tentunya akan sangat menyita waktu, tenaga, biaya karena keterbatasan personil. Tidak ada bantuan, tidak ada peneliti lain yang membantu kita. Nah, kalau kasusnya begitu juga, maka peneliti kita bisa mengambil sampel, mengambil sebagian dari seluruh jumlah mahasiswa Prodi PAUD untuk kita teliti, untuk kita wawancarai. Nah, itu beberapa alasan pengambilan sampel. Nah, ini saya pada slide ini akan membuat analogi tentang ada kaitannya dengan alasan pengambilan sampel. Di sini ada gambar cabai rawit dalam piring. Nah, seluruh jumlah cabai rawit dalam piring ini itu adalah populasi. Tadi ini sudah saya jelaskan.
Sementara kalau kita mengambil sebagiannya, misalnya 5 butir cabai rawit dari piring ini, maka yang kita ambil yang sebanyak 5 butir itu adalah sampel. Nah, misalnya kita akan meneliti tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam piring ini. Maka kita tidak harus mencicipi, menggigit, dan mengunyah setiap seluruh cabai rawit yang ada dalam piring ini. Karena kalau itu kita lakukan, misalnya kita memakan seluruh cabai rawit dalam piring ini dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepedasannya. Kalau itu kita lakukan, maka yang ada lidah kita akan terasa panas, juga perut kita akan terasa panas. Dengan kata lain, itu bisa mengakibatkan kita sakit perut. Itu tidak mungkin kita lakukan. Karena jumlah populasinya, cabai rawitnya terlalu banyak. Nah, cara lain untuk bisa mengetahui tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam piring ini adalah kita bisa mengambil satu saja. Satu butir cabai rawit saja dari piring ini untuk kita gigit, kita kunyah. Yang satu butir itu pun tidak harus seluruhnya kita kunyah, kita habiskan. Kita cukup menggigit ujungnya saja. Dengan menggigit ujungnya saja, kemudian kita kunyah, kita bisa mengetahui tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam piring ini. Nah, satu butir yang kita ambil itu, yang kita gigit, itu adalah sampel. Itu adalah sampel. Kenapa kita mengambil sampel? Karena populasinya terlalu banyak. Dan tidak mungkin kita mencicipi satu-satu, menghabiskan seluruh cabai rawit yang ada dalam piring ini. Maka cara yang paling aman untuk mengetahui tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam piring ini adalah mengambil satu butir saja sebagai sampel. Nah, dari yang satu butir itu kita bisa tahu bahwa tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam piring ini seperti apa. Apakah sangat pedas, atau justru kurang pedas. Itu kan kita bisa tahu. Dengan catatan kalau cabai rawit yang ada dalam piring ini satu jenis. Itu kita bisa tahu bagaimana tingkat kepedasan seluruh cabai rawit ini dari satu cabai rawit yang kita ambil sebagai sampel. Nah, berikutnya, ternyata sampel itu ada syaratnya agar bisa termasuk sampel yang baik. Yakni harus representatif. Representatif itu harus mewakili. Di mana sampel yang kita ambil itu, yang kita teliti itu bisa mewakili populasi. Mahasiswa yang kita wawancarai tentang pendapat mereka mengenai perkuliahan pada prodi PAUD IAIN Ciamis yang kita ambil sebagai sampel itu bisa mewakili seluruh mahasiswa prodi PAUD seluruhnya. Harus bisa begitu, harus bisa representatif. Kalau kita kembali ke analogi pada slide ini, maka yang dimaksud representatif itu adalah satu butir cabai rawit yang kita ambil, yang kita gigit, yang kita kunyah, itu harus bisa mewakili seluruh cabai rawit yang ada dalam piring ini. Bagaimana agar bisa begitu? Ada syaratnya juga. Cabai rawit yang ada dalam piring ini harus satu jenis. Misalnya dari satu pohon kita mengambilnya. Maka kita bisa mengetahui dengan cabai rawit yang satu butir cabai rawit yang kita ambil, bahwa cabai rawit yang berasal dari pohon itu misalnya tingkat kepedasannya
sangat pedas misalnya. Tapi kalau cabai rawit yang ada dalam piring ini berasal dari pohon yang berbeda-beda, maka itu tingkat representatifnya dipertanyakan. Intinya, satu syarat penting dalam sampel itu adalah harus representatif, harus mewakili. Kemudian, sampel yang baik itu diambil dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya tentang beberapa teknik sampling. Nah, di antara cara yang bisa dilakukan dalam pengambilan sampel agar dapat dipertanggungjawabkan adalah ada cara penghitungan jumlah sampel. Misalnya yang paling banyak ini digunakan oleh para mahasiswa, para peneliti pemula, mahasiswa S1 maksud saya. Cara penghitungan jumlah sampel dengan berdasar pada pendapat Suharsemi Arikunto yang menyatakan bahwa jika populasi berjumlah kurang dari 100, maka tidak boleh diambil sampel, alias penelitian harus dilakukan kepada seluruh objek penelitian, kepada populasi. Tadi saya contohkan, kalau kita mau mewawancarai pendapat para mahasiswa PAUD tentang perkuliahan di prodi mereka, di mana objek penelitiannya adalah para mahasiswa semester 6 prodi PAUD misalnya. Kalau ternyata jumlah mahasiswa semester 6 prodi PAUD itu hanya 52 orang alias kurang dari 100, maka tidak boleh diambil sampel, tapi harus dilakukan wawancara kepada seluruh mahasiswa yang 52 orang itu, semester 6 yang jumlahnya 52 orang itu. Tetapi kalau ternyata jumlah mahasiswa semester 6 prodi PAUD yang hendak kita wawancarai itu jumlahnya lebih dari 100, misalnya ada 150 orang, maka kita bisa mengambil sebagiannya sebagai sampel untuk kita wawancarai. Kita dapat mengambil, kata Suharsemi Arikunto, mulai dari 10%. Jadi kalau kita mengambil 10% dari 150 itu kita bisa mewawancari cukup 15 orang saja. Itu sudah bisa representatif. Salah satu cara agar sampel yang kita ambil bersifat representatif. Sekali lagi, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara-cara pengambilan sampel. Bagaimana cara pengambilan sampel agar sampel memenuhi syarat representatif. Nah, para mahasiswa sekalian, para mahasiswa prodi PAUD semester 6 sekalian yang saya banggakan, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.